Pemirsa, langsung saja Bung Iwan, kami beri kesempatan tadi secara regulasi, secara aturan bahwa DPRD sudah melakukan dari A sampai Z bahwa itu sudah dilalui. Dari Bung Iwan sebagai mantan Ketua DPRD, dalam perspektif politik, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kegaduhan yang kedua kalinya dari interpelasi, sekarang APBD 2003 tidak bisa ada kesepakatan. Ini bagaimana kalau Bung Iwan melihatnya dari perspektif politik? Monggo Bung Iwan. Baiklah, terima kasih Bung Solihin. Jadi saya melihat bahwa yang pertama ini adalah anomali, hal yang aneh. Mungkin di beberapa daerah tidak pernah terjadi hal ini. Dan dalam sejarah perpolitikan yang saya alami, hal ini tidak pernah terjadi. Saya sendiri dengan Pak Yance waktu itu bersiteru keras. Tetapi dalam hal kewajiban undang-undang tidak pernah terjadi seperti ini. Tetap ditetapkan. Walaupun saya tidak hadir, saya wakilkan kepada yang lainnya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi ini sudah menjadi kemelut. Karena peristiwa ini bukan hanya saja terjadi pada hari ini. Semenjak setelah dilantiknya Bu Nina kan itu, terus melakukan hal-hal yang dianggap melanggar oleh masyarakat berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Kemudian lahirlah interpelasi kan gitu. Itu yang pertama, dan itu ada rekomendasi-rekomendasi yang belum juga saya pelajari, dan ini harus dijelaskan oleh Ketua DPRD kaitannya dengan rekomendasi interpelasi seperti apa kan. Harus ada lanjutannya, tidak terhenti dari interpelasi. Kemudian kemelut ini juga berulang-ulang terjadi penetapan yang tidak pernah terjadi atau deadlock kan. Deadlock pertama adalah ketika perubahan. Dan persoalan juga sama seperti apa yang terjadi pada hari ini. Jadi substansinya bukan persoalan bargaining position atau tarik-menarik kepentingan, bukan. Sekalipun memang hal itu juga wajar kan itu. Tetapi memang substansinya adalah ketidakhadiran bupati itu sendiri. Dan bupati adalah wajib sifatnya untuk menghadiri penetapan APBD, betul kan Pak Ketua ya? Dan sebenarnya undang-undang harus mengatur kalau itu dilanggar berarti bupatinya harus diberikan sanksi. Kalaupun memang belum diatur, DPRD harus menerbitkan rekomendasi bahwa kepada menteri kan harus memberikan sanksi kepada bupati kan, karena tidak bisa dipersalahkan DPRD ketika beliau tidak hadir, kecuali DPRD-nya yang menghambat. Ini kan bukan menghambat DPRD-nya, yang menghambat itu yang bersangkutannya. Dan ini terjadi bukan hanya kali ini kan itu, berkali-kali. Jadi ini sudah menjadi kemelut dan tidak ada penyelesaian kalau tidak dengan jalan politik kan gitu. Kita tidak perlu melihat siapa yang salah dalam hal ini, tetapi siapa yang menjalankan konstitusi kan gitu, dan tidak menjalankan konstitusi, itu aja dulu. Nah, saya juga membahas apa yang disampaikan oleh Pak Ruswa bahwa politik kan, namanya anggaran itu dua perspektif pendekatannya. Pendekatan pertama administratif, dan pendekatan kedua adalah pendekatan politik kan. Pendekatan politik diantaranya adalah mendistribusikan sumber-sumber ekonomi kepada kelompok-kelompok kepentingan. Di antaranya partai politik, dan kita termasuk di dalamnya kan gitu. Ya, kita harus terakomodasi kan, harus terakomodir semuanya, karena dalam pendekatan politik itu yang namanya APBD itu bukan hanya kepentingan anggota dewan, bukan hanya kepentingan eksekutif, tetapi di dalamnya ada kepentingan rakyat secara keseluruhan, dan tugas pemerintah dan dewan adalah untuk itu. Jadi salah besar kalau saya kita menilai bahwa ini adalah tarik menarik kepentingan. Memang harus ada kepentingan di dalamnya kan, dan harus diakomodasikan kepentingan itu di dalam APBD kan. Itu hal-hal yang penting yang saya lihat secara substansial yang harus menjadi pembahasan kita. Yang pertama kaitannya kemelut ini, yang kedua adalah apa sanksi yang harus kita berikan kepada bupati yang selama ini tidak konsisten dalam menjalankan undang-undang, terutama Undang-Undang 23 tahun 2014 ini. Bukan sekali loh, hanya beberapa kali ini terjadi. Iya, berarti kan ini ada persoalan kepemimpinan nih. Kalau soalnya kan gini Bung Iwan, ketika berbicara TPAD itu kan semuanya orang-orang lama.
Ya kan, artinya kan harusnya bupati kan berkolaborasi lah dengan. Kalau saya melihat bukan soal lama atau barunya, Iya. lihat substansinya. Kan tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPRD maupun Pak Muhaimin, ada hal-hal yang secara administratif dan belum terpenuhi dan tidak dipenuhi kan itu. Ada kesan bahwa Iya. TPAD ini tidak diberikan mandat penuh oleh bupati sehingga ragu. Ya kalau seperti itu jelaskan di TPAD, sehingga pertanggungjawabannya bukan di TPAD tapi pertanggungjawaban di pimpinan eksekutifnya. Jangan sampai nanti kemudian TPAD jadi korban kan. Pada zaman Pak Iwan kan pernah kan tarik menarik antara bupati dengan DPRD dalam hal tertentu gitu kan. Ya, Tapi hal wajar, ujung-ujungnya tapi tetap kompromi. Gitu. diselesaikan dalam ruang kompromi, sudah selesai di Kompromi. tingkat komisi malahan. Nah, sudah clear, nggak ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tarik menarik itu kemudian menjadi sebuah kemelut. Kalau ini kan menjadi kemelut berkepanjangan. Dan hal ini di tahun politik akan semakin mengeras kalau tidak diselesaikan dengan segera kan itu. Konsekuensi demokrasi dari Bung Iwan sendiri terkait dengan fenomena seperti ini bagaimana? Indramayu ini tambah mundur atau gimana? Ya tambah mundur karena kalau tadi yang disampaikan oleh Kemendagri menggunakan perpeda, artinya kita setback kembali kepada perda lama yaitu perda tahun 22 kan gitu. Iya. Jadi artinya penggunaan anggaran sehingga kepentingan-kepentingan di tahun 2033 tidak teralokasikan itu. Jadi artinya kan yang tahun 2022 aja kan kita tahu sendiri kualitasnya kan itu. Iya. Itu dalam satu hal itu kan itu. Kalau Belum dalam hal penyerapan anggaran apakah optimal atau tidaknya DPRD yang seharusnya juga menjelaskan. Artinya sampai sejauh mana optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2022 dan di tahun 2021 kan itu. Banyak persoalan-persoalan substansial yang sebenarnya dijelaskan dan harus ada rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh DPRD. Setidaknya ada penyampaian kepada publik bahwa DPRD sudah berbuat seperti ini, tetapi persoalannya adalah karena bupati tidak mau hadir dalam penyelesaian persoalan ini kan. Sulitlah bisa diharapkan untuk bisa menyelesaikan kalau bupati sendiri tidak berminat untuk menyelesaikannya. Karena berminat atau tidaknya dengan dibuktikan dengan kehadirannya kan itu. Menjelaskan persoalan-persoalan apa yang diinginkannya. Kalau hanya diinginkan dalam hati tidak dijelaskan ke publik, ya nggak bisa seperti itu.